teman-teman di sini yang hadir, malam hari ini adalah orang yang memang belum pernah mendengar tentang AFC ya, dan juga hampir 60% yang memang belum pernah ikutan acara leader sharing seperti malam hari ini. Jadi ini clue untuk Cilavina ya, ya misal untuk malam hari ini dalam obrolannya kita gitu ya. Oke Ci, semua udah penasaran, jangan Ari mulu dong yang ngomong. Nah, aku pengen tanya-tanya nih sama Cilavina nih ya. Cilavina ini kan kalau di tagline-nya kita ya seorang ibu rumah tangga gitu ya kan, tapi penghasilannya itu sebulan sampai tus-tusan juta gitu ya. Siapa yang nggak gemeter nih dengar ibu rumah tangga punya penghasilan sampai ratusan juta. Nah, boleh cerita sedikit deh Ci sebelum kita panjang ke yang insight-insight lainnya. Awal mulanya Cilavina kenal AFC dan tiba-tiba gabung di AFC, memutuskan untuk jalanin AFC itu, cerita awalnya seperti apa sih, Ci? Oke, Mbak Ari, thank you ya. Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim ini ya, tim Miracle ya ini ya, gabungan. Ini tim gabungan dari Miracle, dari Lion Army, dari Doraemon, dari Avengers. Mengucapkan terima kasih, kemarin saya happy banget ya diundang sama Ko Budi Darwin untuk sharing di tim ini. Ko Budi Darwin ini salah satu panutan saya juga di AFC ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Jadi saya menemukan bagaimana menjalankan bisnis ini seharusnya salah satunya dari Ko Budi Darwin sebagai saya anggapnya salah satu mentor terbaik saya. Nah, kalau tadi pertanyaannya Mbak Ari, gimana caranya saya bisa masuk AFC ya? Itu saya kejeblos Bapak Ibu ya, menjebloskan diri nggak sengaja. Jadi saya memang dari dulu itu suka minuman kolagen ya, karena saya namanya ibu-ibu terus punya suaminya 2 tahun lebih muda ya, berondong. Jadi nggak mau kelihatan lebih tua. Jadi saya memang suka minuman anti aging gitu ya, kolagen. Nah, suatu hari saya beli di Guardian ya. Waktu itu Pak Ernest masih masukin minuman PNC itu ke Guardian dalam bentuk retail, Bapak Ibu. Nah, di situ saya kenal produk itu, tapi saya masih belum kenal siapa itu AFC, siapa itu Pak Ernest, saya nggak kenal. Tapi saya beli 15 box ya, dan saya one day baca, wah, ada boleh tukerin kalau misalnya Anda sudah belanja 15 box, bisa dapat 1 box gratis. Nah, pas saya mau tukerin hadiahnya, ternyata saya ketemu langsung Bu Helen sama Pak Ernest ya di kantor AFC waktu itu kali. Jadi saya tadinya mau tukerin hadiah. Nah, ketika mau tukerin hadiah, Pak Ernest bilang, Lavina kamu cocok sama produk ini. Iya Pak. Nah, kalau kamu masih mau minum terus ya, kita bakal cut off loh supaya ke Guardian. Nah, kalau kamu masih mau minum produknya ini terus, kamu join aja sama kita. Kita baru mulai loh di sini bisnis jaringan. Baru banget ini di bulan April, produk aja baru datang di awal April. Nah, saya waktu itu kali tanggal 14 April ya. Jadi ditawarin join ya, saya butuh waktu 2 hari untuk berpikir ya. Karena sebelumnya saya menjalankan bisnis MLM juga, cuman mindsetnya masih salah Mbak Ari. Di bisnis jaringan sebelumnya saya berpikir itu karena ada produk ya udah jualan produk gitu. Jadi tidak ada yang pernah membimbing saya secara tepat apa yang harus dilakukan di bisnis MLM ini. Nah, singkat cerita saya join ya. Jadi ya itu awal mulanya saya tertarik karena produk dari AFC ini belum sebagai bisnis jaringan. Jadi dari ini bisnis retail dan benar-benar jadi saya pecinta produk gitu. Jadi bukan yang mau bisnis mau apa. Nah, saya jadi mulainya dari produknya Mbak Ari. Dari situlah saya kenal AFC, saya menjebloskan diri. Nah, dari situ juga saya makanya selalu bilang saya nggak punya upline karena yang bawa saya ke AFC ini produk PNC tadi, gitu Mbak Ari. Jadi aku kenal. Oke, nggak punya upline tapi bisa sesukses ini ya. Nanti ya kita korek-korek lagi tuh gimana sih caranya gitu ya kan. Jalannya dan semangatnya yang selalu dijaga sampai hari ini tuh gimana sih gitu ya. Ci, tapi tadi kan karena menjebloskan diri gitu ya. Tapi akhirnya menjadi serius sekali menjalankan ini dan sekarang udah so good. Nah, aku belum mau mengorek ke sana. Kan Cilavina ini kan ibu rumah tangga ya. Kegiatan sehari-harinya apa sih Ci, dan bisa nggak sih diceritakan kan untuk dapetin income tus-tusan juta itu ya, pasti kan ada kegiatan rumah tangga yang memang Cilavina harus extra effort nih. Boleh sharing dong apa aja sih kegiatannya, terus bagaimana cara bagi waktunya Ci?
Oke, kalau untuk kegiatan saya sehari-hari, saya kan punya anak usia 8 tahun. Jadi kalau untuk sehari-hari pas weekday itu saya pasti nemenin anak saya sekolah dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, itu jadi saya nggak bisa prospek saya nggak bisa gitu ya. Jadi benar-benar fokus nemenin anak, kecuali misalnya kalau dia ada pelajaran yang lagi lumayan santai. Nah, berarti saya bisa sambil ngecek WhatsApp, berarti saya Hmm. skill jawabin WhatsApp. Tapi kalau lagi pelajaran yang berat, oke saya tutup dulu gitu. Untuk yang lain khusus untuk anak saya. Jadi memang kalau bagi waktu, kalau untuk jam sekolah anak saya nggak bisa negosiasi gitu, karena saya harus nemenin anak. Tapi kalau untuk masak, jujur aja saya nggak masak Bapak Ibu. Walaupun saya bisa, tapi sehari-hari itu saya antara dikirimin makanan dari mertua atau saya order putus-putus ya. Suaranya jelas gak ya? Mungkin kalau di aku jelas, Ci. Di teman-teman yang lain mungkin. Oke. Jadi, nah aku juga ada order GoFood, terus bantu-bantu temen kan sekarang banyak yang jualan ya. Jadi aku order dari yang kadang orang tua murid yang jualan gitu. Nah, jadi aku memang tidak ada waktu untuk memasak ya, tapi untuk membersihkan rumah apa itu ada. Nah, gimana caranya masih punya waktu untuk menjalankan bisnis EFC, itu memang ada pengorbanan ya teman-teman. Saya di sini waktu tidur saya bisa jadi berkurang karena saya kadang kalau mau baca buku, mau belajar itu saya lebih fokus ketika anak udah tidur, suami udah tidur. Jadi saya jam 12 baru mulai baca buku gitu ya. Kadang dengerin podcast ya. Nah, itu saya harus sisihkan waktu saya ya. Walaupun sejam, oke, setelah itu tidur gitu ya. Tapi setidaknya ada waktu yang saya korbankan, me time saya, waktu istirahat saya pasti saya korbankan. Yang dulu mungkin nonton drakor ya, bersih. Hobi drakor juga, ya. Sekarang mungkin agak ketinggalan zaman gitu ya, sejak jalan bisnis EFC gitu ketinggalan zaman, tapi ya sesekali misalnya lihat di IG story sekalian posting ya kan masih lihat juga, tapi kalau ngikutin yang seri per seri saya udah nggak bisa ya. Nah, itu waktu saya untuk yang having fun diri sendiri saya korbanin, teman-teman. Saya korbanin untuk baca buku, untuk ikut training, untuk belajar ya dari seminar-seminar itu. Jadi memang harus ada pengorbanan sih Mbak Ari gitu. Kalau untuk Oke. sukses nggak mungkin nggak ada keringat, nggak ada harga yang harus dibayar tuh nggak mungkin. Itu yang aku jalani selama ini gitu. Iya, oke, keren banget ya, Ci ya. Jadi sebetulnya nggak ada sesuatu kata nggak bisa untuk jalanin bisnis ini, even kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Jadi waktu dibagi, yang penting kita mau extra effort tadi ya, Ci ya. Nah, Ci, aku juga dengar sih, dan kalau lihat dari sosial medianya Ci Lavina ya, itu kan keren-keren banget tulisannya gitu ya, terus menginspirasi. Dan aku dengar juga Ci Lavina ini kan sangat suka baca buku gitu ya kan, apalagi sangat suka banget belajar gitu. Ambil training di luar dari training-training yang gratisan, ambil training sampai jauh-jauh gitu untuk belajar. Ci, bagaimana caranya nih Ci Lavina itu untuk menyemangati diri untuk selalu ingin menambah lagi ilmunya, skillnya, selalu nambah lagi supaya bisa berbuat lebih baik lagi, tuh apa sih yang memotivasi Ci Lavina? Oke, kalau orang lihat saya kadang kasihan sama saya karena saya nggak punya upline. Tapi kalau saya lihat diri saya yang sekarang, justru saya berterima kasih Mbak Ari. Jadi karena saya nggak punya upline, saya nggak punya pilihan. Semua tanggung jawab tim saya itu ada di pundak saya. Keberhasilan tim saya bukan tanggung jawab upline saya. Maksudnya kan saya masih di bawah titik 001 ya. Walau bagaimanapun titik 001 masih di atas saya. Tapi saya menganggap tidak pernah ada yang bertanggung jawab moral secara langsung pada saya, karena saya memang memilih EFC karena keputusan sendiri. Jadi saya yang bertanggung jawab penuh terhadap tim saya. Nah, sedangkan saya kan bukan orang jaringan ya, tidak punya pengalaman networking secara profesional. Nah, itu jadi saya lihat kayak Kobudi Darwin sebelum di EFC kan udah ada pengalaman networking ya selama 20 tahun. Saya nggak punya. Jadi saya harus punya satu hal yang saya lakukan itu sebagai istilahnya kompensasi atau akselerasi yang harus saya lakukan supaya saya bisa membawa tim saya juga sukses gitu. Karena jujur aja waktu saya join EFC kan memang sebenarnya karena produk ya Bapak Ibu, tapi
panjang berjalannya waktu saya ketemu satu demi satu hal yang itu membukakan mata hati saya bahwa saya harus belajar tentang leadership. Ya, saya harus bisa memimpin tim saya, membawa tim saya sukses, bukan cuma sekedar saya mau minum gratis seperti saya di awal. Saya di awal mungkin mindsetnya cuma mau minum gratis, jualan produk, syukur-syukur dapat income, ya udah, tapi saya nggak punya goal. Tapi ketika saya ketemu seorang Budi Hartanto yang 16 tahun kerja jadi karyawan, terus dia mau lepasin semua pengalaman 16 tahunnya itu untuk fokus di EFC ngerjain bisnis bersama saya, itu ada suatu kayak beban di pundak saya yang Budi itu ibaratnya waduh, wah luar biasa nih, saya nggak bisa nih cuman main-main, karena ternyata ada orang yang menggantungkan hidup matinya tuh di EFC, dan bukan cuma seorang Budi. Nah itu dari situ membukakan mata saya satu demi satu ya, selain Budi ada siapa lagi, ada Cinovi, ada Moni, terus sampai akhirnya saya ketemu Ko Budi Darwin ya. Saya ingat satu hal yang paling saya terkesan itu waktu saya lagi ngantri SIM hutang, sampai sekarang tuh saya teringat Ko Budi nemenin saya, terus Ko Budi sharing tentang strateginya, bagaimana menjalankan bisnis networking ya, itu yang bikin saya tuh jadi wah ternyata strateginya seperti ini, dan saya harus banyak belajar nih gitu ya. Jadi itu yang saya akhirnya berpikir, oke, karena saya tidak punya upline, saya harus belajar. Kalau saya mau nuangin ilmu ke tim saya, apa yang harus saya tuangin kalau saya nggak punya apa-apa? Jadi saya berpikir saya harus mandiri, ya semua tanggung jawab saya. Dan saya pikir kenapa saya ikut training di luar negeri, ya saya pikir, wah mungkin di luar negeri lebih canggih gitu, beda sama yang training di dalam negeri. Ternyata enggak, Bapak Ibu, sama aja ya, sama aja, poinnya sama aja, tapi pendekatannya mereka mungkin beda, karena kan orang luar sama orang sini budayanya beda, jadi cara komunikasi beda ya, approaching beda. Nah, tapi selebihnya bisnis ini sebenarnya kurang lebih poinnya sama seperti yang telah diungkapkan Ko Budi Darwin. Jadi itu kenapa aku mau belajar, Mbak Ari, karena memang aku punya tanggung jawab ya sebagai ini ya, leader paling tinggi di tim aku gitu. Nggak ada yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan tim aku selain aku gitu. Oh, keren banget ya, aku sampai merinding loh dengernya loh. Jujur ya, mungkin teman-teman juga yang hadir di sini juga begitu ya, Ci ya. Karena memang untuk ambil tanggung jawab, apalagi tadi ada Ci Lavina itu ketemu dengan Pak Budi ya, Pak Budi Hartanto ya. Ya. Nah, Pak Budi Hartanto itu kan udah 16 tahun bekerja ya kan, terus tiba-tiba kayak sama seperti Ci Lavina menyerahkan diri untuk dedikasinya full time di AFC gitu. Ci Lavina merasa punya tanggung jawab. Nah, artinya begini, kami juga harus belajar nih dari Ci Lavina nih. Intinya tadi kesuksesan itu adanya di dalam diri kita sendiri ya, makanya Ci Lavina mau belajar terus-menerus. Aduh, keren banget nih. Ci, tadi kan udah singgung-singgung strategi nih yang didapetin dari Ko Budi Darwin nih. Kan kalau sebelumnya fokus join di AFC itu adalah nikmatin produknya, jual produknya, dapat duit syukur, kalau enggak pun aku bisa dapat gratis gitu. Hanya sebatas itu ya mindsetnya. Nah, tiba-tiba merubah ke strategi ya yang diajarin sama Ko Budi Darwin itu, dan mau menjalani, sulit nggak Ci untuk merubahnya? Karena kami juga kan awalnya mungkin sama ya. Awalnya dulu jualan produk ya kan. Terus kita harus merubah konsep bisnisnya, konsep jaringannya. Ceritain dong Ci, apa yang Ci Lavina lakukan, dan itu sulit nggak sih untuk merubah mindset itu? Dibilang mudah sih enggak, tapi bisa ternyata ya. Cuman jadi memang harus belajar. Intinya dari yang tidak terbiasa, jadi harus terbiasa. Nah, dengan di awal itu saya salahnya gini, saya bikin tuh 3 titik langsung 4 kaki jalan, wah kiri kanan semua jalan, bahkan saya ada bantu orang juga 1 titik 4 kaki lagi, karena saya pokoknya niatnya mau bantu gitu ya. Tapi itu kan jadi batu sandungan buat saya sendiri ya. Cuman setelah saya belajar dari Ko Budi Darwin, strategi tusuk sate, oke, berarti saya harus berubah gitu ya, harus pivot istilahnya. Jadi saya orang-orang yang benar-benar mau jalan juga, yang komit ya, under saya siapa aja ya, itu udah saya data juga pastinya. Nah itu jadi yang titik-titik istilahnya taproot ya, taproot tuh kaki kerja saya juga, yang mana yang saya pegang, key personnya siapa aja. Nah itu mulai saya ubah gitu, dari yang tadinya nggak ada strategi pegang orang, nggak ada, cuma ngisi aja gitu, sekedar ngejar pairing kalau dulu gitu, karena saya nggak punya idea gitu, ini harus dijalankan seperti apa, nggak punya idea. Tapi sejak ketemu Ko Budi Darwin, oke, berarti kita harus teamwork, teman-teman di sini nggak bisa cuma sekedar mau ngandelin pairing aja, wah kasihan sekali kalau tim kita cuma ngandelin pairing tuh nggak bisa gitu. Itu yang saya pelajarin. Jadi memang
kita harus benar-benar kompak sih. Itu dari Ko Budi Darwin yang sampai hari ini saya masih jalanin. Kalau untuk pendekatan ya itu selebihnya modifikasi masing-masing orang aja sih, gitu kebutuhannya apa, gitu kalau saya. Ya, wow, itu sih yang menginspirasi ya, Ci. Ya, kadang-kadang kan kita tuh kalau udah terbiasa dengan apa yang kita lakukan, mau merubah lagi kebiasaan itu kan agak berat ya, Ci ya. Apalagi misalnya udah tahu, udah tinggal diduplikasi, tapi kita masih berat ngejalaninnya. Nah, Cilavina udah membuktikan loh, ya, tetap melakukan saran-saran yang disampaikan oleh Ko Budi Darwin dan akhirnya terbukti sekarang melesat. Saran kalau nggak ngikutin saran Ko Budi, aku wah Ko Budi udah ke 9.000 join, udah Bu Siro duluan nih, saya orang sebelum nyampe nih. Jadi saya waktu itu kali, wah berarti udah ada yang proven terbukti sukses, kenapa kita nggak ikutin orang yang udah terbukti sukses. Jadi memang harus punya kerendahan hati untuk belajar gitu dari orang yang lebih duluan sukses, walaupun joinnya duluan saya. Itu yang saya itu sih pelajarin dari Ko Budi Darwin. Ya, wow, mantep banget. Harus punya kerendahan hati. Catat tuh, pakai di bold, garis bawah, ya diwarnain. Harus punya kerendahan hati mau belajar ya, Ci ya, sama orang walaupun dia kita lebih dulu masuk dan dia baru masuk. Boleh tahu nggak sih, Cilavina nih ngorek-ngorek sedikit, Cilavina itu member ke berapa sih, Ci, kalau boleh tahu? Saya itu kalau nggak salah 40 orang pertama ya, jadi bahkan presentasi itu biasa kalau LOP kita paling 10 orang gitu ya, nggak lebih dari itulah, sekitar 10 orang masih di lantai 10. Udah dijejerin bangkunya penuh aja nggak pernah penuh orangnya. Jadi waktu itu kali wah benar-benar saya nyaksiin dari yang kosong banget bangku-bangku LOP sampai terisi penuh ya, bisa ratusan bahkan kita ribuan gitu ya. Jadi luar biasa saya mengikuti EFC ini ibaratnya dari dia jadi masih baby merah gitu ya sampai sekarang udah jadi anak yang usianya 3 tahun lebih. Jadi itu suatu pengalaman yang luar biasa. Bagian dari hidup saya yang nggak bakal bisa dilupain seumur hidup sih, Mbak Ari. Iya. Wah, ini berarti benar-benar menyaksikan ya dari AFC baru lahir, dari kantor di lantai 10 ya Ci ya, dan sekarang AFC ini sudah menjadi nomor 1 loh kemarin ya. Menjadi nomor 1 dan Cilavina menyaksikan itu. Nah, teman-teman, kita buka pertanyaan ya malam hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung sama Cilavina ya. Cilavina ini sebetulnya kalau memang teman-teman mau tahu lebih lanjut, bagaimana sih Cilavina ini menghadapi tim-timnya ya kan, dan juga bagaimana Cilavina itu menghadapi jatuh bangunnya, pastinya kan karena dari awal kan mengikuti ya, mulai dari produk kita dulu seperti apa, indens, jatuh bangun, tapi salah satu orang yang masih bertahan ya, yang juga mau belajar dan belajar. Saya salut sama Cilavina. Cilavina ini selalu ingin belajar dan belajar. Ko Budi Darwin bilang nih, Cilavina sharing dong income-nya agar teman-teman terinspirasi semuanya. Nah, Cilavina, silakan dong sharing dong income-nya Cilavina nih. Kita langsung jawab ya, karena yang nanya Ko Budi nggak enak. Ko Budi disebut-sebut loh, tadi harus mau loh. Luar biasa, tersanjung nih. Langsung Ko Budi loh yang nanya loh. Itu Juli terakhir di 355 juta. Ya, 355 juta. Paling tinggi sebenarnya di Oktober ya, itu udah hampir 400 juta, tapi naik turun ya. Cuman saya sih lebih fokus ini aja sih, tim saya sekarang siapa aja yang jadi ini nih, termasuk Budi Hartanto ya. Budi Hartanto itu suatu pencapaian luar biasa dalam hidup saya, karena mungkin pencapaian saya selama ini belum pernah menjadikan seseorang tuh berhasil gitu ya. Jadi kan baru pertama kali jalanin bisnis networking yang benar jalurnya. Nah, di sini saya bisa bawa ya Budi Hartanto, leader saya, berdiri satu panggung dengan saya jadi Shogun, itu luar biasa. Jadi itu pencapaian terbesar saya seumur hidup yang nggak bisa dibayar dengan apapun juga sih. Jadi itu sih pengalaman yang sangat luar biasa, Mbak Ari. Wow, keren. Nih, dari Ko Budi Darwin ya, menciptakan leader sebanyak-banyaknya. Nah, itu jadi suatu kebanggaan tersendiri gitu.
Oke, waduh, ini aku udah langsung begitu dibuka pertanyaan, Ci, langsung banyak banget pertanyaannya ya. Aku bacain dulu ya, Ci ya, untuk pertanyaannya ya. Nah, nanti Ci Levina mudah-mudahan berkenan untuk buka AFC loginnya nih, kata Ko Budi Darwin, tolong kasih lihat dong income-nya gitu ya. Nah, ini juga nih ada nih, Ci, ini benar sih saya suka nih ininya nih ya, julukannya Macan Sadis, Mama Cantik Sadar Bisnis. Bisa Ini, ya. ini ada pertanyaan dan menurut saya ini pertanyaannya keren nih dari Ko Yohanes nih. Sharing Ya. dong gimana mulai merubah mindset tim yang dulu suam-suam kuku untuk jadi aktif lagi. Nah, ini sebetulnya udah ada dalam catatan pertanyaan saya ya Ko Yohanes, karena gini yang saya dengar-dengar kan pastinya kan ada jatuh bangun, timnya ada yang langsung melejit, ada yang ya suam-suam kuku lah istilahnya Ko Yohanes. Terus tiba-tiba bisa merubah mindset itu menjadi aktif lagi. Bagi-bagi dong, Ci, tipsnya sharing. Bagaimana, apa yang Ci Lavina lakukan? Jadi kalau misalnya lagi susah dibilangin sama saya, biasanya saya perlu orang ketiga ya untuk tim yang misalnya susah dibilangin gitu. Jadi biasanya saya bawa training. Orangnya itu timnya saya pernah tim saya itu saya bawa ini ada judul training ini, ayo siapa yang mau training? Jadi saya support. Jadi waktu itu kali 30 orang ada ikutan. Nah, itu ya ketika ikutan training beberapa mindset terbuka sih karena kan itu orang ketiga yang ngomong ya, daripada saya ngomong itu lebih mau mendengarkan gitu. Nah, dari situ bisa juga sih kok. Itu jadi aku sering bawa timku training nih. Jadi misalnya ada training apa sharing ya, terutama yang NG Pro, tapi di sini teman-teman juga udah tahu ya NG Pro, terus ada James Gui, terus ada James Gui ini ada ini ya Pak Aswan yang sering ikut ya, tapi James Gui itu biasa berbayar. Haryanto Kandani, jadi memang saya sharing-sharing aja gitu untuk training. Jadi ketika saya nggak bisa buka mindset seseorang, ya saya coba menggunakan pihak ketiga gitu. Tapi kalau misalnya masih tetap nggak kebuka juga, biasanya saya nggak mau menghabiskan waktu terlalu banyak ya, karena saya belajar bahwa lebih gampang kita mencari leader yang memang bibitnya itu udah leader daripada membentuk orang yang emang nggak susah, mau jadi leader nggak mau, nggak ada kemauan. Aduh itu susah banget. Daripada berantem, daripada kitanya energinya jadi negatif, mending ya udah tetap jaga hubungan. Kalau aku next, oke, next siapa yang mau dibimbing gitu. Gali aja lagi dari kedalaman berapa, siapa tahu kita ketemu. Nah itu salah satu pengalaman saya dengan leader saya juga ada Cimelvin ya, Cimelvin itu leader di luar level ketiga saya ya, Cimelvina itu yang seorang vice president ya. Nah itu jadi memang nggak bisa ngebentuk seseorang yang pada dasarnya nggak mau jadi leader gitu kalau saya. Jadi biarin aja kalau yang nggak mau ya udah nothing tulus koyo kalau aku gitu. Oke, ya jadi artinya aku ingat tadi kalau sore tadi C. Levina bilang sih, sebetulnya lebih mudah untuk mendapatkan leaders ya, ketimbang membentuk seorang leader ya Ci ya. Nah itu Ya. statement tuh keren banget tuh. Itulah yang dilakukan C. Levina akhirnya sampai terus-terusan rekrut dan mendapatkan leader-leader yang bersemangat gitu ya Ci. Ci banyak banget nih pertanyaan, tapi mungkin aku nggak kalau dibacain satu-satu, mungkin ini dari beberapa pertanyaan akan aku tanyakan ya Ci ya. Pastinya kan menjalankan AFC ini ada jatuh bangun ya Ci ya. Apalagi mindsetnya orang itu kalau kenal MLM ya kan udah langsung underestimate. Pernah nggak sih Ci Lavina mengalami bahwa apalagi ibu rumah tangga gitu terus tiba-tiba nawarin AFC gitu ya. Ya. Pada saat pertama kali kan kalau AFC saya taunya tadinya kan produk ya, selalu yang dijual adalah produk. Tadi ada pertanyaan yang dijual produk atau apanya. Kalau dulu pertama Cilevina menawarkan produk, tapi sekarang Cilevina sudah berbeda mungkin cara menawarkannya. Nah, Ci, pada saat ngadepin orang-orang yang underestimate tentang MLM, ya kan, apa yang Cilevina lakukan? Oke, kalau yang kayak orangnya memang susah dibuka, saya sekali lagi saya nggak pernah mau maksa orang ya, Mbak. Tapi kalau misalnya memang bisa dibuka, jadi saya tanya dulu kenapa dia anti sama MLM, apakah ada punya pengalaman buruk. Jadi kita bukan kelihatan kayak macan lapar yang kenapa lo nggak mau join MLM gitu ya, nggak. Oh iya kenapa ya? Itu ada pengalaman buruk apa sama MLM? Nah gitu. Jadi nothing tulus aja sih. Kalau emang pada dasarnya orangnya tetap nggak bisa dibuka mindsetnya, sekali lagi jangan dipaksa. Jadi kalau aku gali dulu ya kenapa dia nggak suka sama MLM. Tapi rata-rata sih gini, aku memang sekarang pendekatannya udah berbeda ya.
Justru jadi aku lebih banyak build personal branding sih di media sosial gitu. Jadi nggak selalu tentang EFC. Jadi orang nggak ngeliat aku sebagai penjual EFC, tapi kadang tertarik dengar ceritanya. Ada yang tertarik karena komunitasnya gitu. Jadi itu dia sih yang aku jalanin selama ini. Jadi kadang udah bukan dari EFC aja, tapi orang ada yang mau join karena dia tertarik komunitasnya gitu. Ada juga yang Oke, berarti yang penting kita untuk memberitahu tentang mindset-nya terlebih dahulu ya, Ci ya. buka mindset-nya. Buka mindset-nya dulu. Ci, ini kan tadi saya lihat ada lebih dari 60% yang hadir, tapi ini yang hadir malam hari ini udah 330 ya dari awal kita polling tadi ya, Ci ya. Pasti udah lebih banyak lagi nih. Sebagian besar ada yang baru nih, Ci, di sini. Pengen tahu, sharing dong penghasilannya Ci Lavina dari awal bulan sampai dengan 4 bulan pertama. Kan ini kan kemarin-kemarin belum ketemu polanya kan di awal-awal. Kira-kira berapa sih kisaran income-nya Ci Lavina? Kalau mau buka AFC loginnya juga boleh, Ci, sebagai gambaran kita biar makin semangat nih yang hadir di sini. Kalau yang 1 sampai 4 bulan itu kalau yang sistem lama udah nggak kecatat ya. Kayaknya di kita itu sejak sistem baru berubah ya. Kalau nggak salah sih. Jadi aku pernah ngecek nggak bisa kebuka, lupa justru. Tapi sebenarnya ya aku dulu itu kita waktu marketing plan-nya masih lama itu lebih susah dari yang sekarang. Jadi lebih susah nawarin orang untuk join dari bisnis ya, selain memang aku pendekatannya salah. Karena Ko Budi kan pernah lihat ya, sistem kita ada leadership bonus, ya kudu matching dulu, baru yang ini. Pokoknya yang sekarang itu udah the best deh marketing plan-nya. Tapi jujur aja kalau ditanya, aku agak lupa sih 1 sampai 4 bulan di awal tuh berapa ya. Nah itu dia, karena aku memang tadi kan ala kadarnya jalanin. Nah terus sekarang dibuka di sistem kayaknya nggak bisa ya, Ko Budi Darwin tahu nggak? Bisa nggak kok buka yang waktu aku dari 2018? Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya aku pernah buka nol apa ya. Pokoknya baru bisa buka di sistem yang baru itu sejak sistem kita. Iya, nah itu. Iya nggak bisa. Jadi kan aku joinnya itu di April 2018 dan dulu ya mindsetnya cuma mau minum gratis, jadi nggak merhatiin bonus-bonusnya gitu. Jadi kalau ditanya berapa bonusnya, jujur aja. Nah, iya mulai dari Mei 2019, jujur aja, aku ngeblank, lupa gitu Mbak. Karena benar-benar mindset-nya itu jadi penjual. Pokoknya, wah ada bonus, ye, berarti ini udah bisa ditukerin nih redemption-nya gitu. Aku gitu, jadi benar ya, nggak bohong tuh. Sampai aku sendiri nggak inget penghasilan 1-4 bulan pertama karena mindset-nya masih salah sebagai penjual gitu. Oke. Nah kalau sekarang ya kita perhatiin lah gitu. Baik. Nah, waktu Ci Lavina merubah mindset-nya menjadi sistem apa yang diajarkan oleh Ko Budi, ingat nggak, Ci, bulan-bulan awal membangun jaringan yang diajarkan Ko Budi itu dari awal merubah itu sampai dengan 3 bulan pertama, berapa kisaran income-nya, Ci? Mei itu, tunggu ya, Mei itu sebenarnya, 2019 akhir itu aku udah di 100 juta, tapi Mei itu aku lupa berapanya. Tapi jadi artinya pada saat menjalankan strategi yang disampaikan sama Ko Budi ya terbukti ya, Ci ya. Terbukti untuk dapetin 100 jutanya. Tuh, karena jadi itu yang benar-benar the real jalanin bisnis MLM. Kita bukan cuma mau ngejar pairing seorang diri, tapi kita mau bantu tim kita itu benar-benar terbukti gitu. Jadi ya itu orang juga ngerasa, tim kita juga ngerasa, oh upline kita peduli sama kita, mau bantu kita. Nah itu yang benar-benar aku kebuka mindset-nya dari situ. Bahwa menjalankan bisnis ini, kita memang harus saling tolong-menolong sama downline. Bukan kita yang di posisi atas untung sendiri, nggak bisa gitu. Jadi udah cuma sekedar pairing aja. Kalau dulu di awal ngejarnya pairing aja gitu. Ya, sip. Nah, Ci, kita hold dulu ya. Saya mau ngasih hadiah nih buat teman-teman di sini ya. Boleh jawab pertanyaan. Ini kita akan kasih hadiah apa namanya? Masker ya, Ci ya. Nah, kita mau kasih masker nih. Siapa yang bisa jawab nih? Yuk, siap-siap ya. Tangannya di chat, teman-teman. Siap-siap. Saya akan tanya dari obrolannya kita tadi ya. Nah, boleh di chat dong. Ci Lavina ini member keberapa sih di AFC? Langsung. Oke, stop. Aduh, ini keren banget nih, langsung nih pertanyaannya ke terlalu mudah, tapi saya seru-seruan aja. Oh, 002 ada yang bilang. Oke, yang pertama kali jawab adalah Aulia Ruri. Ya, Aulia Ruri ya akan dapat masker Aurora ya, Aulia Ruri. Silakan di apa namanya? Di chat ke DM aja ke saya ya, teman-teman.
Untuk yang nanti dapat hadiah, boleh simpan aja nomor handphone saya ya, daripada DM takut nanti hilang chatnya. Ya, 0811 789 2789. Ayo cepat, kalau enggak dapat hadiahnya. Nanti kirimkan alamatnya ke handphone saya ya. Oke, terima kasih ya, Ci. Ini kayaknya nanti Ci Levina harus buka pertanyaan yang lebih seru lagi ya. Tapi kita lanjutkan dulu untuk lagi dong kuisnya. Tunggu kuis ya, sabar ya. Ini Ami, sabar. Nanti kita akan keluarkan lagi untuk hadiahnya. Nah, ini tadi masih ada pertanyaan ya, Ci Levina dari teman-teman semua. Kalau untuk Ci Levina nih di masa pandemi sekarang nih Ci, dengan dibandingkan dengan kan Ci Levina dari awal dulu sebelum pandemi dan sekarang di masa pandemi, apa yang Ci Levina lakukan nih untuk tetap memasarkan bisnis kita ini di tengah-tengah pandemi seperti ini yang kata orang nih agak susah untuk ketemuan orang karena kan PPKM, agak susah nawarin dan sebagainya. Strategi Ci Levina apa sih? Oke, kalau tim saya memang sebagian besar kebanyakan online sih, Mbak Ari. Untuk offline itu memang ada, ya itu Budi Hartanto offline ya, Cilina, Sofian juga offline, tapi memang harus beradaptasi. Sedangkan kalau saya sendiri memang kebanyakan online. Cimelvina itu yang punya autoimun juga memang online. Ya, dia nggak bisa kemana-mana, jadi dia totally mengandalkan Zoom meeting. Nah, itu memang beberapa tim saya memang online dan tidak ada masalah sih dengan pandemi ini dengan online. Jadi ya, tapi harus harus disiplin. Jadi kita rutin tiap hari ini ada LOP grup kecil. Nanti hari ini ada training. Nah, itu harus rutin ngisinya. Jadi ya itu aja sih yang aku jalani selama ini bagi Zoom meeting kecil sama Zoom meeting besar gitu. Jadi harus jalan terus, jangan sampai ada stop atau misalnya, aduh sekarang sedikit yang datang, terus kita ya udahlah nggak usah minggu depan aja atau lusa aja, nah nggak boleh. Jadi kita tetap keep going aja gitu. Jadi memang harus orang itu tetap harus ada jadwal rutin gitu. Kalau aku gitu, tim aku gitu. Oke. Artinya tetap konsisten dilakukan ya Ci ya. Jadi pandemi ini jadinya nggak terasa ya karena memang semuanya bisa dilakukan by online ya Ci ya. Nah, dan kita ngisi training juga sih. Jadi mulai banyakin ini ya training, ikut seminar misalnya training James Gue. Nah itu kayak Pak Aswan kan masukin ke tiap hari Jumat. Nah saya juga sendiri kalau sendiri pasti nggak bisa, tapi saya minta seluruh top leader di tim saya sharing apa yang kalian dapatkan, itu sharing di hari Selasa. Nah, itu nanti bisa juga kita ngundang dari luar gitu. Nah, jadi memang harus ada jadwal terus yang berjalan. Nggak bisa dalam seminggu itu kosong, cuma ngandelin kantor tuh nggak bisa gitu. Jadi harus bikin Zoom meeting rutin tim sih. Gitu. Oke, baik. Nah, menarik banget nih, Ci. Kan training-training yang Ci Levina suka ikutin, terus leaders-leadersnya diajak untuk melakukan training. Training itu kan berarti mendaftar tersendiri ya, Ci ya. Nah, untuk supaya semua tim atau leader-leadernya Ci Levina ya kan, terus tim-tim membernya mau ikut training itu gimana cara ngebangkitin semangatnya, Ci? Ya, kalau saya sendiri memang kasih contohnya saya sendiri belajar. Jadi istilah sebagai nakoda dari kapal saya sendiri, kapal itu anggapannya tim saya ya. Saya sebagai nakoda dari tim saya sendiri harus kasih contoh. Saya nggak bisa cuman ayo tim ikutan training, tapi sayanya sendiri nggak ikutan training, sayanya sendiri nggak baca buku. Jadi saya sebagai leadernya sendiri kasih contoh, saya baca buku apa, ini yang saya baca nih, buku wajibnya apa, Freedom is not free misalnya. Terus apalagi Jordan Adler, siapa lagi Suprato, siapa lagi, itu saya kasih ke tim saya. Ini buku yang saya baca. Nanti kadang poin-poin yang penting saya baca saya share ke tim saya. Nah itu yang dan saya share juga jadwal training. Ini nih ada si Haryanto Kandani. Wah bagus ya film The Secret ya. Terus ada Great tuh ya, Angela Duckworth ya. Terus ada siapa lagi. Jadi ya memang harus di-sharing sih Mbak Ari. Ya, jadi nggak bisa cuma suruh orang ikut training, tapi kitanya sendiri misalnya nggak sharing-sharing nggak bisa ya. Jadi some people memang akan lebih mau jalan ketika kita langsung istilahnya, ini loh ada training ini bagus, nah dia ikut. Itu yang saya lakuin ke tim saya. Jadi ikut training sih. Oke, ya jadi artinya ya memang harus jadi role model dulu ya Ci ya. Dan sementara Ci Levina sendiri juga selalu memburu nih training-training apalagi nih yang bagus gitu ya kan.
selalu mencari-cari terus-terusan untuk dibekalin kepada timnya. Nah, Ya. Ci, tadi kan buku-buku yang dibacakan banyak ya. Tadi ada juga pertanyaan. Buku favoritnya Ci Levina itu apa, Ci? Semua orang kayaknya tahu ya. Mungkin di sini udah banyak tahu yang Freedom is Not Free-nya itu sih, Suprato itu udah paling lengkap. Kalau untuk teman-teman yang jalan bisnis networking, menurut saya itu buku yang harus dibaca ya. Kalau kayak MIC itu, MIC Publishing itu kan mereka ambilnya dari penulisnya itu orang luar. Nah, kadang ada beberapa pendekatan yang nggak matching ya. Tapi kalau si buku Freedom is Not Free-nya si Suprato Coaca ini menurut saya sangat klik banget lah sama kita yang orang Indonesia, kan penulisnya juga orang Indonesia gitu. Jadi itu buku wajib untuk dibaca, itu sudah dari hulu ke hilir sih dia menjelaskan bagaimana menjalankan bisnis ini. Seharusnya mental, mindset apa yang harus dimiliki, itu yang orang sering pikirnya, aduh ada strategi apa lagi sih, sebenarnya 90% keberhasilan di bisnis ini aku lihat itu tergantung dari mental sama attitude, sikap. Nah itu juga dibahas di buku itu. Jadi teman-teman, aku nggak dibayar ya, nggak di-endorse, tapi ini benar-benar aku mewajibkan buku ini dibaca sama seluruh tim aku. Jadi kadang malah kita bedah buku juga, training nih, juga itu membedah buku itu dan kita kasih sharing pengalaman sesuai dengan bab ini apa gitu. Itu sih. Aduh, keren banget ya ini ya. Jadi memang betul-betul developnya. Padahal kalau tadi kita dengar di awal ya, Ci Levina ini kan juga sebetulnya mengupgrade diri untuk menjadi leader ya. Karena kan memang latar belakangnya juga awalnya nggak ngerti leadership itu seperti apa dan bagaimana. Tapi ini keren banget loh membawa timnya ya. Oke, tadi ada yang nanya judul apa judul bukunya. Nah, boleh silakan teman-teman yang tadi dengar, tolong di chat dong bukunya apa. Ayo bantu temennya tadi yang nanya. Ya. Freedom. Ya. Oke, nah berarti ini Kak Aswan Hardi ya. Berarti tadi menyimak dengan benar. Freedom is not free ya Kak. Kak Aswan Hardi, silakan ya. Silakan chat alamatnya. Ini akan dapat masker juga nih Kak Aswan. Karena tadi sudah membantu ya untuk menjawab. Ayo disimak lebih dalam lagi ya cerita-cerita kita dengan Ci Levina karena kuis-kuisnya juga akan muncul dadakan ya. Jadi ini nggak akan kita kasih tahu kapan munculnya kuis ya. Oke, Ci, ini kan ada juga tadi kita udah bicara tentang untuk jadi leader tuh seperti apa, itu as a leadernya. Nah, ini kita kan ada yang banyak masih baru nih, Ci. Ya, ada yang masih baru. Dan sebagian besar tadi dari Pulin juga baru bergabung. Boleh kasih tipsnya nggak, Ci, untuk yang baru-baru bergabung ini, Ci, pada saat untuk menghadapi banyak banget pasti penolakan. Ci Levina nggak mungkin nggak pernah ditolak dong. Ya kan, sering banget kan ditolak. Nah, tips-tipsnya supaya tetap bangkit lagi, semangat lagi saat ditolak, terus apalagi dalam kondisi seperti sekarang, untuk teman-teman kita yang baru gabung, boleh tipsnya, Ci? Oke, kalau aku gini, jadi kalau untuk closing itu bagi aku itu sudah tahap yang lumayan. Jadi aku selalu bilang, kalau misalnya selama ini ditolak terus, itu kan lama-lama orang bisa down. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, kita harus merayakan kemenangan kecil dulu, Mbak Ari, sebelum kita merayakan kemenangan besar. Bagi aku closing seseorang itu udah kemenangan besar, bentuk kemenangan besar. Nah, jadi apa yang harus dilakukan di kemenangan-kemenangan kecil? Jadi aku selalu, dari yang simpel dulu aja deh. Misalnya dia, aku cek ya media sosialnya ada berapa temennya. Kurang, berarti cuma ada 100 orang, padahal kan Facebook bisa 5.000, kalau IG kan sebanyak-banyaknya. Terus kayak kondisi sekarang kan kita memang harus maksimalin media sosial gitu. Nah ini orang nggak pernah posting, misalnya jarang. Jadi aku bilang, berarti target kamu nggak usah closing. Kalau misalnya sekarang closing itu terlalu berat, deh sekarang dari dulu. Posting sehari misalnya 3 kali, nambah temen di Facebook misalnya sehari 10 orang. Jadi itu target yang kecil dulu. Terus buat prospect list ya itu haruslah semua orang 100. Jadi itu dari keberhasilan kecil itu nanti ketika dia ya bisa melewati itu jadi lebih pede ke kemenangan besar sih, yang pada akhirnya sebenarnya memang yang tadi dilakukan itu yang aku saranin untuk aktif di media sosial itu kan untuk mendukung dia closing juga sama orang gitu. Misalnya jadi dari orang itu nanti seminggu kemudian kamu kontak, tapi misalnya cuman say hi dulu terus udah kayak gitu postingannya kamu like, kamu komen, nah gitu. Jadi memang dari hal-hal yang simpel dulu aja. Kalau misalnya kondisi sekarang kan PPKM kita susah ya mau offline, jadi ya online harus dimaksimalin gitu. Jadi ya memang menjalin hubungan baru, ikut komunitas baru ya
Jadi memang itu harus dibuka. Kalau untuk orang-orang yang susah closingnya, misalnya udah prospek tapi ditolak semuanya, misalnya ada 100 orang, oke. Kita juga koreksi, misalnya kenapa, kita introspeksi kenapa ditolaknya. Tapi kalau misalnya emang ya belum ada yang join, oke, udah habis temennya, buka komunitas baru gitu. Dari media sosial kan bisa banget. Nah, jadi dari hal-hal kecil kayak gitu sih, aku bikin orang itu jadi harus bikin target, setidaknya harus punya target dari yang kecil dulu aja gitu. Gitu. Oke. Jadi memang harus merayakan kemenangan-kemenangan kecil, targetnya juga jangan yang langsung gede-gede, target untuk dapetin kenalan baru, target posting, mungkin begitu ya untuk teman-teman yang baru ya. Ini keren banget nih, jadi jangan langsung kita, wah begitu ada yang kita targetkan nggak tercapai, kitanya udah langsung down. Nah, tapi kalau ini tips pada saat ditolak nih Ci, kan awal-awal kan pasti belum, karena memang satu bonusnya juga mungkin belum gede banget ya kan, atau apa, pernah ditolak, dan tentunya Ci ya pada saat mengalami penolakan itu, iya nih Kak Rosi udah jawab duluan, jangan baper ya kan. Nah semuanya mungkin tipsnya kan jangan baper ya, seperti itu. Tapi kalau Ci Levina sendiri ya pada saat mengalami penolakan ya, itu apa yang Ci Levina lakukan gitu loh, apakah apa namanya, kalau tadi pasti udah nggak baperan, tapi untuk supaya lebih semangat lagi, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, Ci? Ya kalau aku, jadi kalau misalnya ditolak mah banyak dari dulu ya, tapi kalau lagi lemes pokoknya ya baca buku ya, atau misalnya apa sih yang ya dengerin musik apa gitu, jadi yang bisa bikin mood balik lagi sih. Jadi memang kita kalau moodnya sendiri jelek, lemes, itu kan kerasa di orang-orang. Jadi makanya kalau mau nawarin orang, kita fokusnya jangan cuma mau closing doang. Nah, itu juga pesan aku, build personal branding kalau di teman-teman terutama yang bergerilya di media sosial ya. Jangan cuma posting AFC aja gitu ya. Jadi teman-teman ya mengembalikan semangat tadi ya, nonton yang lucu apa itu buat mengembalikan semangat. Tapi kita juga harus introspeksi ya. Dan ini yang selalu aku pesenin ke tim aku, jangan pernah cuman posting EFC. Kalian harus jual personal branding kalian. Di antara sekian banyak orang yang posting EFC, apa sih yang menarik dari diri kalian? Kenapa sih orang harus pilihnya kalian bukan orang lain? Nah, itu kalian harus posting tentang kegiatan kalian, buku yang kalian baca, nilai yang kalian anut. Jadi orang itu join seperti yang Niko bilang ya, bukan cuma sekedar produknya, tapi karena join karena kitanya justru yang utama. Nah, itu yang sering lupa, dan aku ingetin ke teman-teman bahwa, terutama tim aku, bahwa jangan lupa bangun personal branding. Dan jangan pernah bersembunyi di bawah tim. Tim bisa besar, tapi teman-teman harus ingat, kayak Sukufuku itu tim aku. Ketika Sukufuku dikenal, itu orangnya akan kenal Lavina sebagai foundernya. Sedangkan visi aku di EFC itu adalah menciptakan leader dengan personal branding yang bagus. Jadi aku bilang, yang harus menonjol itu diri kalian, bukan timnya. Tim oke lah, kita boleh posting sesekali, karena orang kadang senang join komunitasnya positif, tapi kenapa orang pilihnya kita? Itu berarti harus kita punya personal branding yang kuat, jangan bersembunyi di bawah tim. Jadi aku bilang, ayo bangkit gitu, jangan cuma jual tim kita, no. Once kita, ya kita nggak ada yang pernah tahu ya di EFC ataupun enggak, tapi kalau kita cuma terkenal timnya, bukan terkenal personal brandingnya, kita gawat gitu, nggak survive. Tapi kalau terkenal personal brandingnya, mau Budi Darwin, mau di EFC, mau dimanapun, Ko Yohanes, dimanapun, akan survive, pasti akan survive ya. Itu yang aku belajar juga dari Ko Budi Darwin. Personal branding itu bukan tim branding. Jadi itu yang aku belajar, bahwa kita harus berani, pede menjual diri kita, bukan tim kita. Ya, itu tim itu wadah kita untuk saling menyemangati, wadah kita untuk ngecas energi. Tapi yang harus dijual tetap personal branding, itu yang nggak boleh lupa teman-teman. Itu yang sering teman-teman kadang lupa ya, misalnya ya udah tim saya aja gedein. Once kita ya maksudnya nggak di FC misalnya gitu ya, tim kita hilang gitu, udah nama kita nggak dikenal. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jualah diri kalian gitu. Itu sih kalau aku pesanku juga gitu. Ci, dalam banget loh. Itu dalam banget ya, branding dulu diri kita ya kan. Nah, ini juga ini insight buat aku nih ya kan. Pasti untuk teman-teman semua juga di sini ya. Keren banget nih, Ci. Nah, aku mau buka pertanyaan lagi dong. Nah, ini kan kita masih ada waktu ya, dikit lagi teman-teman. Boleh untuk jika ada yang ingin bertanya. Nah, kali ini akan ada hadiahnya juga nih, akan ada hadiahnya. Silakan nih, satu orang yang mau bertanya open mic. Ya, silakan buru-buruan. Nanti kita akan di sini, silakan ada yang ingin bertanya langsung sama Ci Levina.
senang banget dapat ilmu baru. Ini kita akan kasih hadiah loh ini. Siapa yang mau open mic, dan ini jarang-jarang terjadi kita boleh open mic untuk langsung bertanya. Di chat nanti kita akan buka. Oh, Ade Sumiati. Ya, bentar ya. Untuk Ade Sumiati. Oh, nggak bisa open. Ya, oke, silakan. Yang di chat tadi ada yang nunjuk tangan langsung, Ade Sumiati. Silakan sebentar ya. Pak Yusuf, boleh bantu di open. Oke. Ya, silakan. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, silakan Mbak Ade. Ya, Ci mau tanya, untuk menghilangkan rasa kejenuhan, rasa kebosanan kan kadang suka timbul karena seringnya kita prospek tapi banyak penolakan-penolakan. Nah, untuk menghilangkan rasa-rasa itu gimana ya, Ci? Tip-tipnya? Kalau aku jadi gini, itu wajar, itu perasaan manusiawi ya, Bu Ade. Kalau kita misalnya melakukan suatu hal, nemunya jalan buntu lagi, itu nggak usah dipaksain ya. Jadi kita belajar dulu, ikut training dulu aja gitu. Jadi kalau aku lagi nonton gitu, dengerin podcast ya, dengerin training, ikut training, kan banyak yang gratis juga tuh, yang kayak trainingnya Suprato itu. Jadi kadang membuka mindset sih. Nah terus nanti baca buku ya, dari situ bangkit lagi sih biasa. Jadi memang kita harus ngecas energi ya. Nah ngecas energinya jangan sampai di tempat yang salah. Misalnya kita ngecas energinya sesama member yang lagi loyo juga ya, sama-sama loyo. Jadi kalau saya ngecas energinya pilihnya dari baca buku, dengerin training ya, dengerin podcast, atau dengerin bahkan YouTube. Aku cari-cari ya gimana motivating ini ya. Jadi pernah aku sharing juga di grup Samurai yang wah pokoknya lagunya bagus, wah jadi semangat lagi. Terus dengerin sharingannya siapa lagi tuh, yang di YouTube banyak lah ya, ada Tomek Eiffel, ada James Bui, ada siapa lagi. Itu yang bisa membuka mindset, oh iya ternyata cara ini belum dicoba nih. Nah, boleh nih kita coba cara ini. Nah, gitu sih. Jadi kalau aku kalau lagi bosen ditolak terus, ya saatnya nge-recharge energi. Ini artinya begitu sih Bu, kalau aku. Gitu. Ya, makasih ya Ci. Ya, terima kasih Bu Ade. Nah, Ci, aku mau ada pertanyaan lagi nih yang memang kayaknya harus kita jawab juga ya Ci ya. Kan banyak banget orang itu kalau pendekatan atau nawarin produk ke menengah ke atas itu katanya jauh lebih mudah ya, walaupun sebetulnya nggak mudah-mudah banget juga. Nah, untuk tips kalau nawarin ke calon member yang memang marketnya menengah ke bawah, ada tips nggak atau ada cara-cara nggak dari Cilavina? Oke, kalau menengah ke bawah biasa yaitu, jadi misalnya beli 2 box nggak cukup, oke misalnya 1 box. 1 box misalnya nggak cukup juga, misalnya beli setengahnya atau bagaimana. Jadi ya memang ini sih, misalnya kalau dia memang mau jualan ya di ecep, tapi kalau misalnya aku sih, tapi pernah nggak ya aku tuh sampai lupa. Rata-rata sih 1 box lah minimal kalau aku pribadi ya. Cuman kalau kemarin saranin ada yang ini, ada juga yang lewat Tokopedia, gitu, Tokopedia, cicilan. Nah ada kalau yang memang nggak sanggup cicilan. Itu sih biasa. Jadi memang nggak ada sih kalau yang per saset, ada nggak ya? Aku kayaknya nggak ada kalau aku pribadi. Seenggaknya waktu itu kali ada yang mau nyoba setengah box dulu gitu. Nah nanti dikumpulin gitu. Oke, ya Tokopedia-nya yang bolehnya yang resmi ya, hanya untuk mendapatkan invoice-nya aja ya, bukan ambil barangnya di Tokopedia. Ini ada yang chat di Tokopedia kan nggak boleh, beli produk langsungnya nggak boleh, tapi itu Tokopedia resmi kita ya. Nah, dan juga bisa juga per setengah sasetan gitu ya Ci ya. Kalau misalnya untuk setengah box lah gitu ya. Ya, sorry, setengah saset, setengah box ya. Baik, Ci, ini kan ada juga yang tanya nih Ci di sini ya. Kalau bagaimana sih supaya kita untuk menghilangkan brand image-nya kita terhadap kalau kita itu pernah di kapal yang lama, ya kan? Nah, Cilavina kan dulu punya di kapal yang lama. Nah, gimana cara merubah image-nya itu, Ci, supaya bisa jalankan yang baru? Ya, pastinya butuh waktu. Jadi saya juga
ketika pindah dari kapal lama ke kapal baru itu nggak semuanya langsung ikut, tapi ada upline 3 level ke atas saya ikut karena di kapal lama saya juga memang walaupun sebagai penjual tapi saya senang nulis, jadi tulisan saya sering dicontekin orang dari dulu ya, dikupasin, dan itu nggak masalah buat saya. Jadi makanya saya pikir kalau branding kita bagus orang juga bakal ikut. Nah cuma kan nggak langsung semuanya, gimana caranya ngerubah branding kapal lama kapal baru ya butuh waktu Bu, jadi nggak mungkin langsung kita pindah langsung pada ngikut semua, nggak mungkin. Jadi ya udah aja, kalau aku sih tetap konsisten posting bahwa kita ini produk luar negeri, ML apa itu kan udah kelebihan ya. Jadi itu yang aku tampilkan, kita perusahaan farmasi di Jepangnya itu berkali-kali aja di sharing ya. Jadi di sharing, jadi orang itu kadang kan ikutin tapi nggak pernah like kan, tapi diam-diam dia ngikutin cerita kita. Nah itu jadi memang konsistensi diperlukan, disiplin itu diperlukan teman-teman ya, untuk kalau mau ini ya di media sosial ya, termasuk sebenarnya kalau offline ya kayak Kobudi juga non stop ya prospek, cuma bedanya prospek offline ya, yang satu prospek online. Jadi memang kunci kesuksesan di bisnis ini orang sering tanya apa sih strateginya Kobudi, apa sih strateginya Ko Yohanes, apa sih strateginya Ko Ardian, tapi saya lihat semuanya ada satu kesamaan ya, memang harus konsisten sama disiplin gitu ya. Walaupun memang kalau strategi tiap tim sih bisa beda-beda karena yang kita hadapin juga beda orang kan, beda bentuk timnya. Kebanyakan misalnya kayak Kobudi Darwin yang usianya sekian sampai sekian, berarti banyakan bisnis juga gitu, banyak yang udah mapan. Misalnya kalau saya banyakan yang orang produk karena saya sendiri orang produk. Nah itu beda-beda pendekatannya. Jadi memang apa yang Kobudi jalankan di tim Kobudi seperti tusuk sate saya jalankan, tapi pendekatannya itu, metodenya itu tidak selalu bisa dijalankan, tergantung orangnya. Kayak kemarin saya juga belajar ya metode 1, 2, 3-nya Ko Yohanes. Nah itu kebetulan saya kemarin juga sebelum lihat itu saya selalu berpikir bahwa kalau untuk prospek saya udah mulai membiasakan diri nggak selalu presentasi. Nah saya nggak presentasi tapi jadi saya ngajak ngobrol dan saya persempit. Kalau mau prospek bisnis saya pilihannya cuma 2, you mau ruby atau diamond. Jadi persempit pilihan orang, ketika kita persempit mengerucutkan pilihan itu orang akan lebih mudah mengambil keputusan. Mau join di Ruby atau di Diamond, modal 3,4 atau 21 juta. Nah, itu dia yang saya lakukan gitu. Nah, tapi pas lihat Ko Yohanes, wah sama nih kok, tapi cuma bedanya Ko Yohanes kan yang 3,4 atau 28 juta gitu. Terus saya itu juga penting. Jadi ketika kita prospek bukan sebanyak-banyaknya informasi yang harus kita berikan, bukan selengkap-lengkapnya informasi, tapi adalah seberapa menarik informasi yang bisa kita berikan. Nah, itu sih. Jadi saya belajar juga dari Ko Yohanes kemarin itu juga. Oke, jadi kalau pada saat kita mau prospek itu bukan seberapa banyak yang kita informasikan gitu ya. Seperti itu ya, Ce ya. Nah, oke, baik, terima kasih, Ce. Gak kerasa ya waktu kita sudah jam 8 ini, Ci Levina. Ci Levina mungkin bisa kasih satu pertanyaan ya untuk kita kasih kuis juga untuk para teman-teman kita yang hadir malam hari ini. Ya. Oke, sebentar. Ini mau tanya Levina dulu, yang pernah sekolah di GKRI bukan ya SD-nya? Ini ada pertanyaan nih di luar dari ini. Saya orang Bogor. Saya orang Bogor. Saya dulu sekolahnya SD di Kesatuan. Oh, ada kemiripan ya berarti ya, Cipolina ya. Oke, Ci Levina, apakah ada mau pertanyaan untuk teman-teman kita yang hadir malam hari ini? Kita masih ada satu masker Aurora, jadi tadi ada Bu Ade ya. Oke. Income saya di bulan Juli deh. Tadi saya bocorin. Oke. Income di bulan Juli tadi seperti bocorin ya. Oke, kita akan lihat yang mendekati. Stop. Ini ada dari Kak Anissa 305, 360, 300. Nah itu Ibu Ros tuh. Ya, 360. 355. 355, 305, C. Enggak, ada Rosia tadi persis 355. Sebentar, kita lihat. Oh iya, ada Kak Rosiha Santoso. Wih, keren banget. Kak Rosiha Santoso, silakan ya di WA alamatnya ya ke handphone saya 0811 789 2789. Ya, silakan di WA ke saya untuk alamatnya. Nah, Ci, ini kan karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 8 ya, Ci Levina. Nah, boleh minta waktunya lagi nih, Ci. 5 menit terakhir tipsnya, pesan-pesan untuk kita semua yang ada di sini, Ci.
ya. Ya. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan di AFC dan bagaimana kita bisa tetap membagi waktu dengan baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai, ya kan, sebagai Ya. orang yang punya kegiatan lain. Silakan, Ci. Oke, teman-teman, kemarin kebetulan di tim aku itu ada training ya, judulnya sikap adalah aset yang berharga. Jadi teman-teman kalau mau sukses di bisnis, yang utama ya mindset dan benar. Karena itu penentu 90% kesuksesan kita di bisnis jaringan. Kenapa? Ya, karena bisnis jaringan ini kan seperti yang teman-teman ketahui, modalnya sangat kecil. Kita nggak punya bos. Kalau kita nggak kuat-kuatnya nggak punya sense of urgency, ya nggak punya the power of why yang kuat, itu kita akan lemes. Kalau kita cuma uang ya yang kita jadi tujuan kita, goal kita akan lemes. Jadi teman-teman ingat di sini untuk memulai bisnis ini harus punya fondasi yang benar, punya sikap dan punya mental yang benar. Bahwa apa sih yang kalian mau capai di bisnis ini dan itu harus sesuatu yang menggetarkan jiwa ya istilahnya. Jadi bukan misalnya saya mau 1M, tapi 1M itu mau diapain? Nah, apa yang kalian mau lakukan dengan 1M itu yang harus bisa benar-benar menggetarkan jiwa. Misalnya 1M karena selama ini saya belum pernah memberangkatkan orang tua saya umroh, saya pengen memberangkatkan orang tua saya umroh atau berangkat ke tanah suci. Itu dia yang teman-teman harus kejar, teman-teman. Ya, jadi bukan uangnya, tapi why apa yang Anda mau lakukan dengan income Anda segitu. Nah, terus saya kemarin belajar juga satu hal, kita semua ini kan sudah mau menjelang garis finish ya, teman-teman. Nah, saya kemarin dapat satu masukan berharga ya dari Cilina. Cilina hadir nggak ya malam hari ini? Tapi kalau saya training ya, sangat bagus sekali. Jadi teman-teman menjelang garis finish, kita kebanyakan, apalagi dari kantor juga bannernya H-14, H-55. Nah, lu makin jantungan kan kita. Nah, jadi Cilina bagus sekali ya, masukan Cilina Sofyan, leader saya. Teman-teman, coba sekarang jangan lihat sisa waktu yang tersisa saja ya, tapi teman-teman harus mulai melihat sisi positifnya, biar jangan menjalani bisnis ini dengan tertekan. Karena kalau kita lihat sisa waktu yang tersisa, aduh, saya masih sisa 4.000 jadi daimyo. Waduh, saya tertekan, jujur aja saya tertekan. Ketika saya tertekan, nulis di media sosial, jadi aduh nggak mood nih, mau ngerjain apa. Jadi seseorang yang tertekan itu mentalnya jadi tidak bagus. Jadi sekarang kita ubah mindset kita ya, bukan melihat waktu yang tersisa, tapi apa yang mau kita lakukan hari ini, targetnya apa sih ya? Target tetap harus dibikin. Targetnya mau prospek berapa orang, itu tetap harus dilakukan. Prospek berapa orang, mau add friend berapa orang, nah dikerjakan ya. Ketika sudah closing, catat, oh berarti pencapaian kita hari ini segini. Jadi kita makin semangat. Nah itu teman-teman yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai dengan waktu yang tersisa itu bikin kita jadi stres ya, bikin kita jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apa-apa. Ayo teman-teman, kita melakukan bisnis ini dengan enjoy ya, dengan mindset yang benar, bahwa kita memang punya impian ya, tapi saat kita mengejar impian kita juga harus menikmati prosesnya ya, walaupun memang ya dibilang menikmati, kalau lagi jatuh sih nggak menikmati ya, tapi untuk mencapai kesuksesan, jatuh itu kan bagian dari kesuksesan juga. Jadi teman-teman yuk nikmatin waktu-waktu yang kita jalanin ketika kita melakukan bisnis ini ya. Jangan cuman aduh uangnya belum sampai, jangan cuma berpikir uang ya. Bisnis ini bukan cuma sekedar uang ya. Ada yang makna yang lebih berharga dari sekedar uang. Teman-teman harus lihat sisi itunya ya. Membantu orang, membantu tim kalian ya. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi ingat teman-teman, kalau mau sukses di bisnis ini terutama untuk yang baru ya, miliki mindset dan attitude yang benar. Itu aja kalau dari aku pesannya. Mbak Ari, makasih ya. Keren banget Celevina. Nah, ini kan tadi Celevina sudah sharingnya banyak banget. Dari teman-teman yang 355 orang yang hadir malam hari ini, boleh nggak tolong di chat dong, dapat apa, insight apa yang paling nampol banget dari yang sharingnya Celevina 1 jam ini. Oke, boleh teman-teman silakan. Kan tadi keren banget. Nah, kerennya tuh apa? Ahanya itu apa gitu loh ya kan? Insight-nya apa yang didapat, yang ngekliknya apa dari Celevina tadi? Dapat semangat yang membara, rubah mindset. Oke, saya akan bacakan dan teman-teman dari 355 orang hari ini harus dapat momen sesuatu yang harus didapat dari Celevina. Ya, bisa work smart, ya, personal branding. Apalagi nih, tidak kenal lelah. Oke, konsisten dan disiplin. Oke, mindset dan percaya diri, menghilangkan mental block. Orang baru belum belum
Ya, sesuatu yang nampol banget Pak Kung dari sharingnya Pak Cilavina. Personal branding, oke, keren banget. Semangat, timbul ide baru buat presentasimu menarik. Oke, ngiler sama bonusnya, ya. Oke, konsisten. Lagi, siapa lagi nih? Konsisten, nambah semangat. Oke, ini lagi mau jalanin misinya, semangat untuk membantu tim merubah mindset dan attitude yang perlu. Oke, benar banget ya. Uang bukan segalanya. Caranya gimana? Oke, Kak Edi mungkin nanti caranya untuk share ke yang mengundang ya. Personal branding kena banget tuh ya. Pokoknya jos gandos tuh. Oke, branding diri gitu ya. Sikap adalah aset, berbagi dengan sesama. Wah, keren banget, ini banyak sekali. Oke, yang lain belum lagi nih, masih banyak lagi yang belum. Ketulusan dan berbakat buat orang. Iya, benar banget. Gaspol dari Kahamani ya. Ya, oke. Top Barkotop. Konnichiwa, Ci. Ya. Oke, ini banyak banget yang dapat insight malam hari ini nih, Cilavina. Personal branding sih, Kak. Nggak main-main. Itu emang wajib tuh. Benar banget, personal branding intinya ya. Disiplin, attitude, personal branding. Oke, ada yang lain teman-teman semua di sini. Ada 340-an loh yang hadir. Fokus. Ya, malam hari ini kita harus fokus, benar. Nambah wawasan juga untuk saya, Kak Tintin. Benar banget. Wah, Cilavina luar biasa ya. 300-an lebih malam hari ini yang hadir. Ya, tuh jangan lupa concern sosmed ya kan, ini banyak banget nih. Silakan dibaca teman-teman ya. Saya ini cepat banget jalannya ini chatnya ya. Move on dari kapal lama. Kalau saya sudah ambil produk terus saya masukin anggota-anggota orang gimana? Kalau saya sudah ambil produk, terus saya masukin anggota 2 orang gimana? Ya, Kak Edi, nanti itu Kak Edi kalau sudah jadi member ya, saya bantu jawab dulu ya untuk sekilas, nanti boleh menghubungi teman yang mengundang, nanti akan dikasih tahu caranya. Ya, silakan itu bisa langsung didaftarkan. Ya, oke, jangan lupa nih concern sosmed, jangan dengan AFC doang, harus dengan concern personal branding. Ini nampol banget nih ya. Ini yang memang malam hari ini benar-benar keren banget sentilan dari Cilavina. Thank you banget Cilavina. Mudah-mudahan sharingnya ini membawa keberkahan buat kita semua dan menambah semangat untuk mencapai tujuan kita sampai tanggal 25 nanti dan memulai tahun baru buku AFC. Ya, oke Ci, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih juga udah chit-chat dengan saya di sini dengan Cilavina. Ya, ini juga menambah semangat kita semua ya, Ci. Yes, thank you Mbak Ari untuk kesempatannya, untuk semua tim yang hadir malam hari ini, untuk Kobudi Darwin ya, terutama ini yang kemarin udah mengundang saya, thank you so much. Teman-teman tetap semangat, sukses, dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Hasilnya serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini waktunya kita dapetin yang kita mau, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan pasti punya sesuatu yang lebih baik tepat pada waktunya. Oke? Banget. Thank you Cilavina. Ini chatnya masih berjalan loh. Ini insight-insightnya masih berjalan nih. Semua mendapatkan momen ahad klik banget gitu ya. Oke, terima kasih Cilavina, ya kan? Ya. Oh ya, kita belum sempat foto ya. Ini udah langsung diambil tadi ya. Oke, masih ada waktu sampai difoto barangkali. Silakan teman-teman open mic-nya. Kita foto dulu. Rasanya cukup ingin ku menyerah. Angkat kedua. Oke, ini mungkin tadi udah sambil foto ya kita. Teman-teman. Silakan yang mau foto dibuka cam-nya. Dibuka cam-nya ya. Kita buka kameranya. Oke, sebentar ada 2 layar. Siap. Oke. Gaya kedua. Siap. Oke, layar kedua, gaya kedua. Oke. Gaya ketiga. Layar pertama. Oke, gaya ketiga, layar kedua. Siap. Oke, gaya terakhir, layar pertama, gaya paling heboh. Paling heboh, 1, 2. Oke, layar kedua,
Yang terakhir paling heboh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ini yang di belakang layar ya yang membuat acara kita sukses malam hari ini. Terima kasih semuanya. Fajar yang bersinar, melakukan sinar. Kan sirna apabila mentariku telah tiba, dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero bisa jadi hero, hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Ini chatnya masih berjalan terus ke sini ya. Gak apa-apa nih. Bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang, terang bertahan. Bagaikan mercusuar, kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Dengan samudra, terang sendirian. Bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Let's turn it Terima up. kasih Kak Budi. Dengan samudra, terang sendirian. Bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang, terang bertahan. Bagaikan mercusuar, We shine our kamulah light to the mercusuar. world. Oke, saya izin end ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap menjalankan AFC yang penuh berkat. Selamat malam. Izin end.